Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Jessica dan di sini ada rekan saya Anita. Kami dari Teknik Sipil Angkatan 2020 akan sedikit membantu teman-teman untuk membahas beberapa soal terkait persiapan UAS Matematika 1. Kepada Kak Anita, dipersilakan untuk share screen dan menjelaskan soal pertama. Baik, terima kasih. Jadi untuk pembahasan tutor pada hari ini, saya dan rekan saya mengambil contoh soal ujian akhir semester di angkatan 2021 sebelumnya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan, untuk memudahkan dalam penjelasan, mungkin supaya jaringannya tidak terganggu, saya izin off cam ya teman-teman. Nah, jadi untuk nomor pertama, yaitu di sini dikatakan bahwa kita diminta untuk menentukan konvergen atau divergen dari deret suku positif berikut. Di sini yang pertama saya akan membahas yang bagian A dulu, yang dimana soalnya adalah deret dari 2K minus 1 faktorial dibagi 3 pangkat K dikali 3 plus 1 faktorial dengan batasan N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, jadi sebelum kita memasuki ke penyelesaiannya, saya mau mengingatkan kembali buat teman-teman terkait materi kekonvergenan. Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwa dalam menentukan suatu kekonvergenan, suatu deret, itu tuh banyak uji yang bisa kita gunakan. Ada beberapa uji, antara lain ada uji perbandingan, kedua uji rasio, ketiga uji integral, dan uji lainnya. Nah, tapi untuk penyelesaian soal nomor pertama ini, khususnya yang bagian A, kita selesaikan dengan menggunakan uji rasio. Sebenarnya kita tuh bisa menggunakan uji apa saja, tetapi uji rasio adalah uji yang lebih mudah digunakan dibandingkan uji-uji lainnya. Nah, untuk uji rasio ini, jadi untuk rumusnya, di sini kan ada deret. Nah, deretnya yaitu deret AK dengan batasan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga adalah deret suku positif. Dan misal, limit N mendekati infinity, AN plus 1 dibagi AN sama dengan lambda. Jadi, deret yang kalian miliki di soal nantinya itu, kalian harus rubah menjadi suatu bentuk limit untuk uji rasio. Nah, untuk menentukan apakah nilai dari deret kalian itu konvergen atau divergen, ada beberapa syarat untuk uji rasio ini. Yang pertama, jika nilai lambda kalian yang kalian hasilkan tuh letaknya di antara 0 sampai dengan 1, maka deret kalian dikatakan konvergen. Kemudian, apabila nilai lambda yang kalian nilai hasil yang kalian dapat di akhir, itu letaknya di antara 1 sampai dengan tak hingga, maka nilainya itu divergen. Di sini ditulis 1 infinity, nah yang satunya ini salah ya Mas Mbak, ada typo sedikit. Jadi apabila nilainya 1 sampai dengan tak hingga, berarti deretnya itu dikatakan divergen. Akan tetapi apabila nilai akhir yang kalian hasilkan, yaitu lambdanya sama dengan 1, maka pengujian dikatakan gagal untuk menunjukkan apakah konvergen atau divergen. Nah, kalau misalnya pengujiannya gagal, berarti kalian bisa menggunakan uji lainnya. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ada uji integral dan uji perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian soalnya. Di sini kan tadi soalnya ada deret 2K minus 1 faktorial dibagi 3 pangkat K dikali K plus 1 faktorial. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa langkah pertama yang harus kita ketahui adalah, tadi kan di penjelasan bahwa untuk uji rasio, kita harus mengubah deret kita menjadi bentuk limit. Nah, yang dimana limit di sini bentuknya adalah AN plus 1 per AN. Nah, jadi untuk nilai variabel K yang di soal kita ini bisa kita anggap sebagai N. Seperti itu. Jadi yang pertama itu kita harus
merubah nilai, kan di sini di rumus limitnya tuh ada AN sama AN plus 1, ya kan? Nah, untuk AN sendiri adalah nilai deret yang ada di soal ini. Jadi, AN di soal ini adalah 2n-1 faktorial dibagi 3 pangkat n dikali n plus 1 faktorial. Sedangkan AN plus 1-nya adalah kalian rubah n yang di soal ini menjadi n plus 1. Jadi yang awalnya 2, sebentar. Yang awalnya nilainya 2n-1 faktorial bisa kalian rubah menjadi, sesuai di sini rumusnya n plus 1. Berarti nilai n-nya kalian rubah menjadi n plus 1. N plus 1 minus 1 faktorial. Nah, ini kan berarti jadinya 2n. Ini kan nanti kalian bisa kali silang. 2 dikali n, 2n. 2 dikali n, 2n. Kemudian 2 dikali 1, itu 2. Kemudian kita kurangkan dengan 1. Sehingga menjadi 2n plus 1. Seperti itu. Jadi kalian mengubah nilai n-nya menjadi n plus 1. Nah, di sini saya hapus dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah merubah nilai n-nya menjadi n plus 1, di sini kalian tinggal masukin rumusnya saja. Jadi, yang menjadi pembilang adalah an plus 1, dan yang menjadi penyebut adalah an. An plus 1-nya yang tadi kalian sudah rubah, nilai n-nya menjadi n plus 1, kemudian an-nya adalah nilai deret yang ada di soal. Tinggal kalian tulis ulang aja. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah kalian bentuk dalam bentuk rumus yang ditentukan, yaitu rumus dari uji rasio itu sendiri, nanti kalian dapatkan seperti ini. Jadi, ini kan untuk mempermudah kalian menghitung, pembagian yang di sini bisa kalian ubah menjadi kali. Berarti kan nanti bagian sini akan menjadi kali 3 pangkat n plus 1 faktorial dibagi 2n min 1 faktorial. Nah, nanti menjadi bentuk seperti ini. Nah, di sini ada ketentuan yang tentunya kalian harusnya sudah tahu bahwa apabila x pangkat A per x pangkat B, artinya variabelnya itu sama. Jadi kan di sini ada yang di pembilang ada 3 pangkat n, kemudian di penyebut ada 3 pangkat n plus 1. Nah, kan nilainya ada sama-sama nilai 3, terus juga berpangkat n. Nah, di sini kita gunakan ketentuan yang dimana ketentuannya adalah x pangkat A per x pangkat B. Sama dengan 1 per x pangkat B minus A. Jadi ketika kalian memindahkan x pangkat A ini menjadi penyebut, maka nilainya menjadi x pangkat B min A. Sama halnya dengan punya kita di soal ini ada 3 pangkat n per 3 pangkat n plus 1. Nah, kalau misalnya kalian pindahkan nilai 3 pangkat n-nya menjadi penyebut, itu menjadi 1 per 3 pangkat n plus 1, yang awalnya n-nya itu plus menjadi minus n. Nah, n dikurangin n kan berarti habis. Berarti sisa 1 per 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Jadi di sini kita dapatkan 1 per 3. Nah, kalian masukkan di sini. Kemudian kalian tulis ulang lagi. Ada n plus 1 faktorial dikalikan 2n plus 1 minus 1 faktorial per, tadi kan 3 pangkat n plus 1-nya sudah kita perhitungkan di sini, berarti sisa 3. Di sini plus 2 faktorial dikali 2n minus 1 faktorial. Nah, di sini kalian lihat, kan ada faktorial di pembilang dan ada faktorial juga di penyebut. Nah, kalian lihat di sini bahwa ada n plus 1 faktorial sama n plus 2 faktorial. Antara n plus 1
faktorial dan n plus 2 faktorial, yang kira-kira kita bisa ubah adalah yang n plus kita bawa nilai n plus 2 faktorial ini menjadi n plus 1 faktorial. Kenapa? Karena dalam ujian rasio ini, untuk mempermudah perhitungan kalian, itu tuh setidaknya dari bilangan kalian tuh harus ada yang dicoret-coret untuk mengurangi nilai di dalam limit kalian itu. Nah, di sini kan kalau misalnya kalian lihat n plus 2 faktorial itu kalau dirubah, dibawa ke belakang kan menjadi n plus 2 dikali n plus 1 faktorial. Nah, di sini ada n plus 1 faktorial sama n plus 1 faktorial. Jadi kalian bisa coret, coret, coret. Nah, di sini berarti sisa sepertiga dikali 2 dikali n plus 1 minus 1 per n plus 2. Tadi kan n plus 1-nya udah dicoret-coret, berarti udah hilang. N plus 2 dikali 2n min 1. Nah, sekarang yang 2 dikali n plus 1 minus 1 ini kalian kali masuk dulu. Jadi, 2 pangkat n ini dikali 2 pangkat n kan 2n di sini, ini. Kemudian 2 dikali 1, 2 dikurangi 1 jadi 1. Jadi 2n plus 1 faktorial. Dibagi 2n minus 1 faktorial. Ya kan? Nah, kita selesaikan dulu yang ini. 2n plus 1 faktorial dibagi 2n minus 1 faktorial. Yang kira-kira kita bisa rubah adalah berarti yang 2n plus 1 faktorial. Kita bawa ke 2n minus 1 faktorial. Seperti ini. Kita bawa ke 2n minus 1 faktorial. Nah, jadi kan di sini setelah 2n plus 1 faktorial kita uraikan menjadi 2n plus 1 dikali 2n dikali 2n minus 1 faktorial. Ada unsur yang sama nih. Nah, kita bisa coret-coret lagi. Kita coret, coret, sisa 2n plus 1 dikali 2n. Ya kan? Berarti menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam sini. Kita masukkan berarti menjadi limit n mendekati infinity 2n dikali 2n plus 1 per 3. 3-nya dari sini. 3 dikali n plus 2. Nah, ini kan tinggal kalian kali masuk. 2n kali 2n. Maaf. 2n. 2n kali 2n. 4n kuadrat. 2n kali 1, 2n. Menjadi 4n kuadrat plus 2. Yang ini juga 3 dikali n, 3n. Ditambah 3 kali 2, 6. Berarti menjadi 4n kuadrat ditambah 2n per 3n plus 6. Nah, untuk menyelesaikan limit yang seperti ini, kan kalau misalnya kalian langsung masukkan nih nilai n-nya menjadi infinity, itu sulit. Nah, untuk mempermudah kalian, kalian bisa membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Nah, kalian bisa lihat untuk pangkat tertinggi dari bilangan ini itu kan berarti n kuadrat. Nah, jadi semua bilangan yang ada di sini harus kalian bagikan dengan pangkat tertinggi, yaitu n kuadrat dibagi dengan 1 per n kuadrat. Nah, 4n kuadrat kita bagikan dengan n kuadrat, menjadi 4n kuadrat per n kuadrat. Ditambah 2n dibagi n kuadrat, dibagi 3n per n kuadrat ditambah 6 per n kuadrat. Nah, n kuadrat sama n kuadrat kan bisa dicoret. Terus ini n sisa 2 per n. Ini juga sisa 3 per n. Ditambah 6 per n kuadrat. Menjadi bentuk seperti ini. Nah, baru di sini kalian bisa menggantikan nilai n-nya menjadi infinity. Nah, ingat teman-teman, suatu bilangan yang kalau misalnya dibagikan dengan infinity, pasti hasilnya selalu 0. Jadi di sini kalau kita gantikan nilai n-nya menjadi infinity, berarti kan 4 ditambah 2 per infinity dibagi 3 per infinity ditambah 6 per infinity kuadrat. 2 dibagi infinity, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang dibagi dengan infinity pasti hasilnya 0. Berarti di sini 4
ditambah 0 per 0 ditambah 0. 4 berarti menjadi 4 per 0. 4 per 0 hasilnya adalah infinity. Infinity. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa menentukan. Berarti kan nilai lambda yang kalian hasilkan di akhir itu kan berarti infinity. Kalian lihat di persyaratan yang di sini tadi. Infinity itu letaknya di mana? Nah, infinity itu berarti masuk ke syarat divergent. Sehingga deret yang kalian miliki di soal ini merupakan divergent. Seperti itu. Mungkin itu untuk pembahasan soal nomor 2A. Mungkin untuk soal nomor 2B bisa dilanjutin oleh Kak Jessica. Silakan Kak Jess. Oke Kak, mungkin boleh di next dulu? Oh iya, ini langsung soal nomor 3. Mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Kak Anita? Bentar Kak. Baik. Oke. Ini langsung soal nomor 3 ya? Oke. Baik, saya akan menjelaskan kembali untuk nomor 3. Supaya kita selesai di pembahasan konvergen dan divergen, di sini juga untuk soal yang nomor 3 ini saya menggunakan uji rasio lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa di antara uji-uji yang ada untuk menentukan konvergenan suatu deret, yang paling mudah itu adalah uji rasio. Jadi di sini saya mencoba untuk menggunakan uji rasio lagi. Nah, di sini soalnya itu kan tentukan konvergen atau divergen deret ganti tanda berikut. Yang dimana deretnya adalah deret minus 1 pangkat N dikali E pangkat 1 per 2 dibagi N plus 1 faktorial dikali 1 per 2 pangkat N plus 1. Wah, ini mungkin soalnya panjang sekali. Tapi tenang teman-teman, kita bisa menyelesaikannya. Sama seperti tadi caranya yang pertama. Tadi kan rumus dari uji rasio itu kan limit N mendekati infinity AN maaf AN plus 1 per AN. Ya kan? Nah, berarti di sini untuk nilai AN-nya itu berarti deret yang ada di soal. Berarti ini nilai AN-nya, AN. Kemudian untuk AN plus 1-nya, kalian tinggal merubah nilai NN yang di sini menjadi N plus 1. Seperti itu. Nah, sebelum kita menggantikan nilai AN yang ada di soal ini menjadi AN plus 1, di sini kan mungkin teman-teman melihat bahwa ada E pangkat 1 per 2. Nah, kalau saya biasanya untuk nilai E ini kayak biasanya pusing sendiri untuk pengerjaan seperti apa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebelum kita merubahnya nilai deret ini menjadi uji rasio tadi yang limit, kita bisa memindahkan nilai E1 per 2 ini menjadi bilangan yang kita pisah dengan deret. Jadi kita pisahkan nilai E ini dengan deret. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. E pangkat 1 per 2 itu kan sama dengan akar E. Ini, akar E ini. Jadi, nilainya menjadi akar E dikali deret minus 1 pangkat N dikali 1. Dikali 1 per N plus 1 faktorial dikali 1 per 2 dipangkatkan dengan N plus 1. Nah, jadi kalau sudah jadi bentuk seperti ini kan setidaknya lebih mudah gitu ya teman-teman untuk pengerjaannya. Nah, jadi kita abaikan dulu nih yang akar E-nya. Kita selesaikan dulu yang deretnya, bagian deret, dengan menggunakan uji rasio tadi. Nah, berarti nilai AN kita di sini adalah yang ini. Yang telah kita rubah, di mana nilai E-nya kita bawa ke depan. Ini nilai AN-nya. AN.
Kemudian AN plus 1-nya berarti kita rubah aja variabel N di sini menjadi N plus 1. Nanti bentuknya seperti ini. Minus 1 pangkat N plus 1 dikali 1 per N plus 1 ditambah 1 dikali 1 per 2 pangkat N plus 1 ditambah 1 per yang di soal tinggal ditulis ulang di sini. Minus 1 pangkat N dikali 1 per N plus 1 faktorial dikali 1 per 2 pangkat N plus 1. Nah, seperti ini kalian tinggal sederhanain dulu nih. Kayak N plus 1 ditambah 1 itu kan berarti bisa jadi N plus 2. Terus yang ini juga N plus 1 jadi N plus 2. Seperti itu. Jadilah bentuk seperti ini. Kalau sudah, kita bisa menyelesaikannya dengan ini tuh kita 1 minus 1 pangkat. Kita selesaikan bagian, misalnya kita akan selesaikan bagian penyebutnya dulu ya teman-teman. Di sini kita selesaikan dulu. Jadi untuk nilai yang faktorialnya ini kita abaikan dulu di sini. Ini nih bentuk penyederhanaan dari ini penyebut ini. Kita lihat dulu yang penyebutnya. Ini penyebut. Di penyebut kan ada faktorial. Nah, kita abaikan dulu. Yang 1 per N plus 1 faktorial ini kita abaikan dulu. Kita kerjakan dulu yang bagian minus 1 pangkat N dikali 1 per 2 N plus 1. Menjadi minus 1 pangkat N dikali 1 pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 1. Nah, sama dengan, kenapa bentuknya menjadi 1 dikali minus 1 pangkat N per 2 N plus 1? Kalau misalnya nih, nilai N-nya nih, kalian gantikan dengan 2. Berarti minus 1 pangkat 2 kan hasilnya positif. Tapi kalau misalnya kalian masukkan, kalian gantikan nilai N-nya dengan 3, itu kan berarti hasilnya negatif. Berarti untuk nilai bilangan, untuk bilangan ini, pasti hasilnya ada 2 kemungkinan, bisa plus, bisa minus, ya kan? Jadi, kalian tetap saja menulis di sini, minus 1 pangkat N, minus 1 pangkat N, dikali 1. Kenapa dikali 1? Kalau misalnya di sini, N, kan ini nilai satunya positif ya, yang di depan sini tuh nilai positif, satunya positif. Jadi kalau kalian mau gantikan nilai N-nya dengan bilangan apapun, pasti hasilnya selalu positif. Gitu. Jadi di sini cukup ditulis 1 juga nggak apa-apa. Beda halnya dengan minus 1 pangkat N. Kalau kalian gantikan dengan bilangan 2 tadi, itu kan berarti nilainya positif. Kalau kalian gantikan dengan 3, hasilnya kan negatif. Nah, jadi ada 2 kemungkinan hasil. Jadi kalian tetap saja tulis minus 1 pangkat N. Per 2 pangkat N plus 1. Ini untuk yang penyebut. Ini penyebut. Nah, untuk yang pembilang, kita selesaikan juga sama seperti ini. Kita lihat, kita pindahkan seperti ini. Sama, faktorialnya juga kita abaikan dulu. Nah, di sini kan menjadi minus 1 pangkat N plus 1 dikali 1 pangkat N plus 2 per 2 pangkat N plus 2. Nah, kalau misalnya di sini kalian gantikan nilai N-nya menjadi bilangan 1 kan berarti 1 tambah 1, 2. Minus 1 pangkat 2 kan itu positif. Tapi kalau misalnya N-nya kalian gantikan dengan 2, berarti kan menjadi minus 1 pangkat 3. Itu kan hasilnya negatif. Jadi ada 2 kemungkinan, ada positif, negatif. Jadi kita tetap saja tulis minus 1 pangkat N plus 1. Sedangkan 1 pangkat N plus 2 ini, apapun kalian gantikan nilai N-nya, pasti hasilnya akan selalu positif. Jadi di sini tidak ditulis lagi. Ya di sini sebenarnya harusnya 1, tapi tidak saya tuliskan lagi. Gitu. Berarti menjadi minus 1 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N plus 2. Seperti itu. Ini untuk pembilang. Untuk pembilang. Maaf ya teman-teman kalau misalnya nggak bisa kebaca. Pembilang. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai yang tadi, pembilang sama penyebut yang udah kita sederhanain ke sini. Nah,
menjadi seperti ini. Tadi kan yang di atas kan berarti pembilang. Pembilang kan berarti yang ini. Berarti minus 1 pangkat, ya minus 1 pangkat N plus 1 ditambah 2N plus, sebentar teman-teman, 2N plus 2. Minus 2N plus 2 dikali N plus 2 faktorial. Iya. Berarti ini harusnya menjadi 1, 2. Ini harusnya minus 1 pangkat N. Bentar ya teman-teman. Sepertinya ada kesalahan. Di sini itu harusnya minus 1 pangkat N plus 1 dikali ya plus 2. Berarti di sini harusnya minus 1 pangkat N plus 1. Minus 1 pangkat N plus 1 per di sini harusnya minus 1 pangkat N. Karena yang ini penyebutnya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti kan tadi penyederhanaannya adalah di sini kalian gantikan pernya ini menjadi kali. Akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini benar nih. Berarti kan menjadi minus 1 dipangkatkan N plus 1 dikalikan. Ini kan kalau misalnya dikalikan berarti kan menjadi ini yang awalnya penyebut jadi pembilang. Dikali 2 pangkat N plus 1 dikalikan N plus 1 2N plus 2 yang di sini, 2N plus 2 dikali N plus 2 di sini, 2 pangkat N plus 2 dikali N plus 2 faktorial dikalikan dengan minus 1 pangkat N. Ingat ya teman-teman, tadi di sini salah. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Nah, ini harusnya tadi ini tuh, nah gini, itu. Nah, tinggal kalian uraikan di sini. Di sini kan minus 1 pangkat N plus 1 itu kalian bisa pecah menjadi, ingat persamaan ini. A pangkat M plus N. Itu kan menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, sama halnya dengan yang ini. Menjadi minus 1 pangkat N, karena kan kalau misalnya kita buat seperti bentuknya seperti ini kan berarti minus 1 pangkat N dikali minus 1 pangkat 1. Tapi minusnya kita tidak usah tulis lagi. Seperti itu. Yang satunya nggak kita tulis lagi. Jadi menjadi minus 1 pangkat N dikali 2 pangkat N. Nah, ini juga kita rubah dalam bentuk seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi, minus 1 pangkat N dikalikan 2 pangkat N dikalikan 2 dikalikan N plus 1 faktorial. Per 2N, 2 pangkat N plus 2 kan kita rubah menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan di sini 4. Nih, 4 nih. Nah, 2 pangkat N dikalikan 4 dikalikan N plus 1 faktorial dikalikan minus 1 pangkat N. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kalian bisa lihat. Kira-kira ada nggak sih bilangan yang sama yang bisa dicoret? Nah, ini kan bisa dicoret nih, ada minus 1 pangkat N sama minus 1 pangkat N. Coret, coret. Terus 2 pangkat N sama 2 pangkat N. Coret, coret. Terus ada 2 sama 4. Ini kan berarti 2-nya habis. 4-nya sisa 2 di sini. Nah, terus udah nggak ada yang bisa dicoret kan? Berarti kita tulis ulang lagi. N plus 1 faktorial, ini di sini. N plus 1 faktorial dibagi 2 dikali N plus 2 faktorial. Nah, kita sederhanain ke sini. Kan ada sama-sama faktorial nih. Kalian lihat, kira-kira yang bisa dirubah itu yang mana nilainya?
Yang bisa dirubah kan berarti di sini n plus 2 faktorial. Kita bawa ke n plus 1 faktorial. Kita rubah menjadi n plus 1 faktorial. Jadi, n plus 2 faktorial kita rubah menjadi n plus 2 dikali n plus 1 faktorial. Nah, ada unsur yang sama lagi kan di sini. Berarti kalian bisa coret-coret. Berarti di sini sisa 1 kan. Menjadi 1 per 2 dikali n plus 2. Nah, ini kalau misalnya kalian kali masuk, berarti kan 1 per 4n plus 2. Ya kan? Di sini tuh bisa kalian juga bisa kalian rubah nih. Ini kalian bagi dengan pangkat tertinggi yang kayak aku bilang tadi, dibagi sama pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya itu kan n. Berarti kan kalian bagi jadi 1 per n. Oke, aku ganti aja di sini biar kalian enak nulisnya. Jadi, ini kan ini aku bawa ke sini. Ini kan berarti jadinya 1 per 4 pangkat n. Maaf teman-teman. 4n ditambah 2 dikali 2, 4. Nih. Nah, ini kan kita bisa bagikan dengan pangkat tertinggi kan. Pangkat tertingginya kan berarti n. Berarti menjadi 1 per n per 4n per n ditambah 4 per n. Ya kan? Nah, ini ada n sama n. N coret, ya kan? Berarti sisa 1 per n. Nah, kalian tinggal masukin nilai infinity-nya. N-nya kalian gantikan dengan infinity. Berarti 1 per infinity kan berarti tadi 0. Terus 4 ditambah sama 4 per infinity itu tadi berapa? 0. Ya kan? 0. Sekarang kalian bagikan. Kalian bagikan 0 dibagi sama 4. Hasilnya berapa? 0 dibagi sama 4 kan hasilnya berarti 0. Ya kan? 0. Makanya di sini hasilnya 0. Nah, jadi di sini hasilnya 0. Ingat, kalian punya penyelesaian belum sampai sana. Tadi kan kalian merubah nilai pangkat 1 per 2-nya yang awalnya ada di dalam deret, kalian pindahkan ke depan menjadi akar per E. Akar E. Berarti kalian kalikan. 0 dikalikan akar E sama dengan, ya hasilnya juga tetap 0. Seperti itu. Jadi, kalian bisa lihat ke syarat tadi di awal untuk uji rasio. Kalau misalnya hasil akhir kalian di antara 0 sampai dengan 1 berarti konvergen. Nah, kalian lihat hasil kalian kan di akhir di sini 0. Berarti 0 berarti nilai deret kalian termasuk konvergen. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari soal nomor 3. Dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Kak Anita untuk penjelasannya. Mungkin saya izin share screen untuk soal yang terakhir. Oke, apakah soalnya sudah terlihat? Sudah Kak Jess. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Nah, sekarang teman-teman tadi kan soal kedua sama soal ketiga dari UAS tahun lalu, tahun 2021 kan sudah dijelaskan oleh Kak Anita dan penjelasannya sangat-sangat runtut dan jelas. Nah, kali ini di soal yang terakhir saya akan menjelaskan untuk bentuk deret-deret lainnya. Kalau yang tadi itu ada deret ganti tanda, terus habis itu tadi ada deret pangkat yang dijelaskan, yang di mana output-nya biasanya ditanyakan tentang menentukan apakah deret tersebut konvergen ataupun divergen. Nah, di soal yang terakhir ini cukup berbeda, di mana ini adalah bentuk deret-deret lainnya, atau yang biasa juga dikenal ada namanya deret Maclaurin dan juga deret Taylor. Nah, untuk tipikal soal deret-deret lainnya atau deret Maclaurin ataupun deret Taylor ini, sebenarnya output-nya tuh biasa ditanyakan adalah diberikan suatu fungsi atau persamaan. Dalam hal ini, kita bisa melihat di soal kita yaitu cos kuadrat X untuk fungsinya atau persamaannya.
Lalu yang ditanyakan adalah minta diubah ke dalam bentuk deret entah itu Maclaurin ataupun deret Taylor itu sendiri. Nah, untuk di soal kita sendiri itu dimintanya untuk mengubahnya dalam bentuk deret Maclaurin. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan soalnya, yang dimana penjelasannya ada di sebelah kanan teman-teman, kalau kalian melihat dari layar, situ saya kan sudah, bukan akan, tapi sudah menambahkan catatan bahwa deret Maclaurin dengan deret Taylor itu punya bentuk umumnya seperti bagaimana sih? Nah, di situ kita bisa lihat bahwa deret Maclaurin dengan deret Taylor itu bentuk umumnya kalau kalian perhatikan secara seksama itu sama. Di mana bentuknya adalah fungsi dari X disamadengankan dengan fungsi dari kalau kita lihat dari Taylor, fungsi dari A ditambah dengan turunan pertama dari A dikalikan dengan X minus A, ditambah dengan turunan kedua kali A dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan X minus A kuadrat ditambah dengan titik-titik yang artinya deret tersebut tak hingga, mau kalian cari sampai turunan ke berapa pun tetap boleh. Nah, jika teman-teman memperhatikan deret Maclaurin itu sebenarnya mengambil bentuk umum dari deret Taylor, di mana penjelasannya adalah deret Maclaurin ini adalah deret Taylor pada suku A sama dengan 0. Artinya ketika nilai A-nya diubah menjadi sama dengan 0, maka terbentuk deret Maclaurin itu sendiri. Nah, daripada teman-teman bingung untuk penjelasan kayak, "Kak, bentuk umumnya kok kayak gitu ya?" Nah, kita bisa langsung aja membahas untuk soal yang terakhir ini, di mana tentukan persamaan cos kuadrat X dalam bentuk deret Maclaurin. Nah, teman-teman di situ bisa melihat bahwa fungsi cos kuadrat X itu, kalau dalam deret Maclaurin itu akan bernilai X sama dengan 0. Jadi perlu diperhatikan tadi, perbedaan antara Taylor dan Maclaurin yang di mana artinya, kalau pada Taylor itu A itu akan bernilai A dan deret Maclaurin itu A akan bernilai 0. Dalam hal ini di soal kita X akan bernilai 0. Nah, maka yang pertama adalah kita lihat dari bentuk umum yang pertama kita harus mencari fungsi dari 0. Nah, fungsi dari 0 itu dapatnya dari mana? Fungsi dari 0 dengan cara memasukkan nilai 0 pada nilai X di persamaan yang dikasih, di mana persamaan kita adalah cos kuadrat X. Maka, nanti sebentar. Maka, di sini teman-teman bisa lihat bahwa fungsi 0 dari nilai cos kuadrat X yang di mana X sama dengan 0 adalah 1. Nah, nilai F0 sama dengan 1 ini nanti akan kita pakai untuk menyusun deret Maclaurin dari persamaan berikut. Selanjutnya kita bisa lihat di rumus yang keduanya setelah kita dapat yang ini, kita juga perlu mencari turunan pertama dari persamaan yang diberikan kepada kita, yaitu dari cos kuadrat X ini kita perlu mencari turunan pertamanya. Nah, maka dari itu di sini saya menulis turunan pertama X di mana nilainya adalah cos kuadrat X itu adalah turunan pertama dari cos kuadrat X di mana kalau teman-teman ingat bahwa turunan pertama dari cos kuadrat X adalah minus sin 2X atau di sini bisa dibilang sudut rangkap. Teman-teman bisa mereview kembali materi trigonometri sudut rangkap di mana kalian bisa mengingat kembali turunan dari cos itu apa, turunan dari sin itu apa. Kalau misalnya yang plus minusnya juga jangan lupa dan jangan kebalik. Maka di sini kita bisa dapatkan turunan pertama dari nilai X yaitu adalah minus sin 2X. Nah, setelah kalian dapatkan nilai turunannya, teman-teman kembali mengingat bahwa bentuk deret Maclaurin ini adalah bentuk deret yang dimana nilai X-nya akan sama dengan 0. Maka teman-teman mengubah aja menjadi turunan pertama minus sin 2X ini dimasukkan nilai 0 pada nilai X-nya. Maka minus sin 2 kali X, 2 kali 0 adalah sin 0, berarti minus sin 0 adalah 0, di mana sinus 0 adalah 0, sementara cos 0 adalah 1. Nah, selanjutnya teman-teman berarti sudah nih mendapatkan yang turunan pertama. Selanjutnya, untuk membentuk suatu deret tentunya tidak hanya dua nilai saja ya teman-teman. Jadi untuk membentuk deret itu
Kalau saya bisa menyarankan itu bisa teman-teman cari sampai nilainya ada sekitar 3 atau 4 sehingga terbentuk deret. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, oh yang selanjutnya kita diminta untuk menurunkan, fungsi tersebut menjadi turunan 2 kali. Sehingga turunan kedua dari nilai turunan pertama itu adalah turunan pertama kita kan didapatkan minus sin 2x. Nah, maka dari itu turunan kedua itu didapatkan dari turunan yang sin 2x ini, minus sin 2x diturunkan terhadap d per dx, diturunkan terhadap x. Maka turunan keduanya yang ini kita bisa dapatkan hasilnya adalah minus 2 dikalikan dengan cos 2x. Untuk menurunkan ini saya rasa teman-teman tidak ada masalah ya, karena ini masih basic dasarnya masih dalam nilai cos x atau cos 2x. Sehingga untuk menurunkan cos dengan sin, saya rasa teman-teman sudah paham dan sudah dipelajari di SMA. Nah, teman-teman akhirnya sudah mendapatkan nilai dari turunan kedua alias min 2 cos 2x ini. Nah, ingat kembali, ulang-ulang saya ingatkan bahwa nilai deret Maclaurin itu adalah nilai ketika x sama dengan 0. Maka setelah mendapatkan nilai turunan kedua, teman-teman tinggal substitusi nilai x menjadi 0. Sehingga didapatkan minus 2 dikalikan dengan cos 2 kali 0 dan cos 0. Berarti cos 0 sama dengan 1. Sehingga minus 2 dikalikan 1 sama dengan minus 2x. Nah, didapatkan nilai turunan kedua, selanjutnya kita mencari turunan ketiga. Turunan ketiga kita cari dari mana sih, Kak? Nah, melihatnya itu adalah setiap kali kalian menurunkan kayak begini, kalian harus melihat turunan yang sebelumnya. Artinya, turunan ketiga itu kalian lihat dari nilai turunan kedua. Turunan kedua kalian kan yang ini. Yang minus 2 cos 2x. Sehingga turunan ketiga itu adalah kalian turunan kedua itu kalian turunkan lagi terhadap x. Sehingga turunan ketiga dari minus 2 cos 2x adalah, kalau di sini teman-teman lihat adalah minus 2 dikalikan dengan, ininya bisa dimajuin ke depan, sehingga tidak ikut diturunkan, lalu diturunkan aja cos 2x. Cos 2x menurunkannya menjadi hasil minus sin 2x kalikan dengan 2. Nah, setelah diturunkan dan dapat hasilnya kayak gini, teman-teman tinggal menghitung aja. Berarti disederhanakan, nilai dari turunan ketiga adalah yang seperti ini. Turunan ketiga bernilai 4 dikalikan dengan sin 2x. Kembali lagi, ini adalah deret Maclaurin sehingga kita substitusi nilai x menjadi 0. Maka didapatkan turunan ketiga hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi ke turunan keempat dari nilai 4 sin 2x. Sehingga di sini, bisa teman-teman lihat, saya menulis ulang. Nah, turunan keempat dari nilai 4 sin 2x adalah 4-nya ini otomatis dimajukan naik ke depan karena ini adalah konstanta. Lalu sin 2x-nya yang diturunkan terhadap nilai x. Maka hasil dari turunan sin 2x adalah cos 2x, di mana nilai dari turunan keempat adalah 8. Lalu kita turunkan sekali lagi, kita coba sekali lagi menjadi turunan kelima. Di turunan kelima ini nilai turunan keempat 8 cos 2x kita pakai dengan diturunkan terhadap x, maka dapatnya kayak gini. Nilai 8-nya bisa dimajuin lagi ke depan, sehingga hasilnya adalah, turunan kelima adalah minus 16 sin 2x. Jika nilai x-nya disubstitusi menjadi nilai 0, maka turunan kelima itu hasilnya adalah 0. Nah, karena kita udah dapat beberapa nilai turunan dari rumus umumnya atau bentuk umumnya deret Maclaurin, maka teman-teman bisa tulis nih di bawah, tentukan rumus deret Maclaurin-nya. Dengan cara teman-teman ingat, kita tuliskan aja ulang rumus umumnya di bawah, sehingga teman-teman tidak lupa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah semakin banyak kalian menurunkan, otomatis nilai pembagiannya akan semakin banyak juga. Di sini turunan pertama kita bagi dengan 1 faktorial, turunan kedua 2 faktorial, turunan ketiga 3 faktorial, keempat 4 faktorial, kelima 5 faktorial. Kalau misalnya di sini ada turunan ke-10 berarti dibagi dengan 10 faktorial. Maka di sini teman-teman bisa lihat nilai F0 artinya F bernilai 0 itu adalah 1 yang ada di sini. Nah, untuk turunan pertama itu kita lihat turunan pertama nilainya adalah minus 2.
Oh sorry, turun pertama nilainya 0. 0 dibagi dengan 1 faktorial 1 dikalikan dengan nilai X. Di mana tadi kan rumus umumnya adalah X, dikalikan dengan X. Nah, kalau di deret Taylor itu X-nya minus A. Nah, tadi karena kita, berangkat dari bentuk umumnya bahwa nilai deret Maclaurin itu adalah ketika A-nya diubah jadi 0, maka X minus 0 sama dengan X. Sehingga dikalikan dengan X. Lalu kita lihat di turunan kedua, hasilnya adalah minus 2, yang ini. Dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial bernilai 2, dikalikan dengan X-nya dipangkatkan juga dengan 2. Lalu ada turunan ketiga, nilainya berapa? Nilainya 0, dibagi dengan 3 faktorial, hasilnya 6, dikalikan dengan X pangkat 3. Lalu ditambah lagi dengan turunan keempat, 8 dibagi dengan 24 itu hasil dari 4 faktorial, dikalikan dengan X pangkat 4, ditambah lagi dengan turunan kelima hasilnya 0, dibagi dengan 120 adalah nilai 5 faktorial, dikalikan dengan X pangkat 5, ditambah dengan titik-titik, artinya terserah kalian mau bikin ini turunannya sampai ke 10 boleh, ke 11 boleh, jika kalian masih cukup waktu. Nah, selanjutnya tinggal kita ngitung aja. Berarti 0/1 0 kita, kita tidak inputkan ke bawah, 0/6 0 kita tidak inputkan, dan ini tidak kita inputkan lagi. Sehingga yang kita dapat nilainya hanya 1 minus ini dibagi ini dapat X kuadrat, lalu habis itu ditambah dengan, kita lihat 8/24 dapatnya 1/3 X pangkat 4, lalu habis itu dikurangi dengan, ini berarti yang 2/45 itu berarti ini turunan ke-6. Lalu yang 1/315 itu adalah turunan ke-8. Meskipun di sini saya tidak mencatat, tapi teman-teman bisa aja dicek apakah mungkin saya salah menurunkan atau enggak. Nah, di sini nilainya ada seperti demikian, ditambah dengan titik-titik-titik di sini. Nah, untuk sampai di sini penyelesaiannya telah selesai, yang artinya persamaan nilai cos kuadrat X ini kalau dibuat dalam bentuk Maclaurin adalah seperti yang demikian ini. Nah, sampai di sini, jawaban teman-teman pastinya sudah benar. Nah, saya menyarankan untuk teman-teman jika menurunkan itu, turunannya lebih dari 5 untuk yang gampang-gampang kayak gini aja. Tapi kalau misalnya teman-teman stuck dengan soal yang susah, teman-teman mungkin bisa menurunkannya semampu teman-teman sampai turunan ke-4 ataupun turunan ke-3. Yang penting nilainya tidak bernilai 0, sehingga bisa terbentuk suatu deret seperti ini. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya untuk soal nomor terakhir. Saya rasa ini, cukup mudah ya untuk soalnya sendiri. Mungkin sekian penjelasan kami terkait dengan soal-soal yang mungkin saja akan keluar di UAS Matematika 1 tahun ini. Apakah mungkin Kak Anita sebelum ditutup ada pesan untuk teman-teman sekalian mungkin? Baik, terima kasih Kak Jess. Mungkin pesan dari aku, teman-teman jangan berpatokan pada soal tutor yang kami berikan ini. Carilah referensi-referensi dari soal-soal yang lain, atau baca latihan-latihan yang telah diberikan oleh dosen kalian. Mungkin saja itu keluar, karena kami sendiri tidak bisa memastikan kalau misalnya soal yang kami berikan di tutor hari ini bisa keluar atau tidak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Mungkin itu aja dari saya dan rekan saya Jessica. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam menjelaskan atau bertutur kata. Mungkin teman-teman yang misalnya masih ada yang mau ditanyakan terkait matematika 1 ini, boleh langsung hubungin kita melalui via MS Team, yang tentunya kalian bisa di sini bisa melihat yang mana Teams kita. Semoga teman-teman di sini bisa memahami apa yang kami sampaikan dan apa yang kami ajarkan ini berguna. Sekian dari kami, terima kasih.